A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang harus kita utamakan, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat hidayah kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melaksanakan sholat juga berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya, rasa syukur kita perlu kita ucapkan setiap hari, setiap minggu, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Ya, kenapa? Karena dengan kita mensyukuri yang telah Allah berikan, mudah-mudahan dijadikannya kita sebagai hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua merupakan anjuran atau perintah yang telah Allah ajarkan di dalam Quran, di dalam hadis Nabi, banyak sekali. Ya, perintah tentang untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridullah fi ridul walidain, suktullah fi suktul walidain. Ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua, dan marahnya Allah itu juga bergantung kepada marahnya orang tua. Atau dengan kata lain, sukses atau tidaknya kita dalam menjalani kehidupan itu perlu yang namanya minta ridho dari orang tua. Ya, jadi kalau kedua orang tua kita masih diberi kesehatan, masih hidup keduanya atau mungkin salah satunya, ya, maka jadikanlah orang tua kita itu sebagai kunci kesuksesan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia. Ya, kenapa? Karena dalam ajaran agama Islam sendiri banyak anjuran, ya, perintah supaya kita untuk tidak mendurhakai keduanya, baik ibu ataupun bapak kita. Ya, karena kita tidak tahu, ya, kita jadi apa kalau tanpa jasa keduanya. Ya, kita bisa dikasih pendidikan, dikasih kehidupan,
jajan, makan segala macam dari kecil, ya semuanya itu berkat jasa orang tua. Ya, tanpa ada jasa, ya mereka tidak mengkalkulasi rupiah yang dia keluarkan dari bayi sampai kita gede. Ada nggak orang yang sekarang nih orang tuanya nagih, ya ngasih bon dari dia kecil sampai dia gede, dikasih bon. Nih selama lu hidup sampai 18 tahun atau 20 tahun, nih uang yang udah gua keluarin ke lu. Ada nggak? Nggak ada. Ya, mereka cuman minta yang namanya doa. Ya, karena doa ini, ya doa ini yang paling mustajab. Dan doa, tidak ada doa yang tidak terkabul. Nah, doa orang tua ini bakal langsung mustajab, langsung tembus, ya, langsung manjur. Enggak usah lari-lari ke dukun, paranormal, tidak usah. Ya, karena dalam lagu Roma Irama, keramat kita itu adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Ya, jadi kita minta ridho, minta doa-doanya sebelum kita beraktivitas, entah bekerja atau belajar atau kemanapun kita pergi. Ya, udah belum kita minta doanya? Cung, hari ini yang kita izin pamit minta doa ke orang tuanya, ada nggak? Belum ada. Ya, jadi paling nggak kita ada sekata atau dua kata minta doa sama orang tua kita, ma atau abah atau dad atau apa ya, my father, mam, papi, ya misalnya Pak Suwarno, ya atau Pak Suwarno, Papa Suwarno, atau Papa Rukmana, Panana, Ridho, ya Ridho minta izin untuk mencari nafkah, mencari penghasilan, minta keridoannya. Semoga semoga ridho diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan segala rezeki. Ya, salah kalau kita orang tua kita masih hidup kedua-duanya, tetapi kita tidak bisa minta doa dari keduanya. Salah. Ya, orang tua cuma dijadiin formalitas doang, tidak dijadikan sebagai prioritas kita. Iya. Jadi paling enggak kita sapa lah ya orang tua kita itu. Sapa lah, ajak makan bareng, ajak lunch bareng, dinner bareng, breakfast bareng. Ya ajak. Kita pendekatan juga jangan cuma deketin cewek atau cowok doang. Misalnya kita lagi ada PDKT, kita deketin sama mereka, tidak. Ya, kita juga perlu bahagiain orang tua kita. Ya, karena begitu bahagia, ketika orang tua kita bahagia, senang sama kita, ridho sama kita, insya Allah itu keberkahan di setiap apa yang akan kita lakukan, insya Allah akan dipermudah. Ya, di dalam Quran surat An-Nisa Allah menjelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Ya, jadi ini dari dalil Al-Quran langsung. Allah yang memerintah langsung untuk apa? Untuk kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Nah, di seling kita ketika sholat, jangan lupa tuh kita doakan kedua orang tua kita. Doanya gimana? Rabbighfirli wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, terus tuh. Ya, jadi setiap habis sholat kita doakan. Ya, senjata orang muslim itu adalah doa. Ya, tidak ada yang
merubah nasib kecuali doa. Tuh ya, jadi rajin-rajinlah doa, karena doa kita itu pasti akan terkabul, bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Lalu bagaimana hukum untuk berbakti kepada orang tua? Ya, di tengah zaman yang kita lalui, sekarang, kewajiban adalah suatu kewajiban untuk kita selalu berbakti kepada orang tua. Ya, jangan pernah kalau disuruh, Wawa beliin tomat sekilo. Oh, Dila beli ikan asin sekilo. Siap ibu. Ya. misal. Do, beli rokok do. Ayo. Oke, kalau ada kembalian. Ya, tapi kalau misalnya jangan pernah kita berkata sekali. Aja nggak boleh. Wala taqul lahum uffin. Aja nggak boleh, apalagi sampai shit. Ya, gitu. Ya. Atau bahasa yang lain dari body language atau sekali apapun ya, jangan pernah ketika nurut aja dulu. Ya, selama itu tidak konteksnya tidak mendurhakai dari apa yang Allah perintah, tidak melenceng, kita kerjakan. Karena sebagaimanapun orang tua itu pasti tahu mana hal yang baik dan buruk untuk anaknya. Nah, gitu ya. Kemudian caranya bagaimana supaya kita berbakti kepada orang tua? Nah, cara yang pertama adalah menaati keduanya selama tidak mendurhakai Allah. Di dalam Al-Quran surat Luqman dijelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Nah, kalau semisalnya ya orang tua itu tidak mengajarkan kepada keburukan, maka kita boleh tinggalkan. Ya, misalnya siapa ya, ada Arif misalnya atau Arifin, Ipin disuruh beli minuman khamr atau apa, orang tuanya nggak boleh. Ya, pengen beliin tequila, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ataupun minuman sejenisnya nggak boleh. Kalau misalnya itu kepada kebaikan, perlu kita taati. Tapi kalau misalnya itu tidak kepada ketaatan, maka kita juga harus menolaknya. Yang kedua adalah berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, jadi harus baik ya, entah orang tua kita dari karena kan orang tua itu pasti sering menasehati. Mungkin kita sering panas kuping kita diomongin dulu. Ya, itu. Tapi paling enggak dengan cara kita mendengarkannya itu juga kita tindakan yang penghormatan juga. Ya, jangan sampai dibantah dulu. Ya, kita dengerin dulu mereka ngomong, ngasih nasihat. Nah, makanya kita juga mungkin bisa, kalau misalnya terpaksa kita anggap rewel, kita bisa diskusi. Ya, kita cari solusinya. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu annali hada fayaqulu bistighfari waladika laka. Yang artinya adalah sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak. Ia pun bertanya, bagaimana hal ini? Maka dijawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Nah, jadi ketika orang tua kita meninggal, ya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin.
Jika anak cucu Nabi Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Ya, kita bikin sumber air sudah dekat, ya kita bikin sumur, kita alirkan untuk penghidupan orang-orang kampung, itu merupakan sedekah jariyah. Ya, kita bangun musola, kita bangun masjid sebagai fasilitas ibadah, itu juga bernilai ibadah sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita ngajar, kita ngasih tahu teman kita, adik kelas kita, ya adik kita, ngajarin satu ilmu bermanfaat. Ya, dari turun temurun selama ilmu itu terus diteruskan, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian adalah yuda'alahu, orang waladun soleh yuda'alahu, ya orang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu ya. Terus doain untuk kita mendoakan orang tua kita doa untuk kita. Itulah hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah jagalah kehormatan mereka. Ya, dijaga nama baik keluarga, nama baik orang tua kita. Nah, seperti halnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalukum wa a'radakum kahormati yaumikum hadza fi sahadikum hadza fi baladikum hadza." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas sesama kalian darah kalian untuk ditumpahkan dan harta kalian untuk dirampas dan kehormatan untuk dirusak, sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini, dan haramnya negeri. Ya, jadi kita juga perlu menjaga harta martabat keluarga, kehormatan keluarga kita. Ya, jangan sampai karena kejelekan kita, nama orang tua kita ikut-ikutan jelek. Nah, karena bakal menanggung rasa malu. Ya, gitu ya. Demikian 4 hal tadi materi yang bisa saya sampaikan.